Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Klan Official. Saudaraku, kali ini kita akan sampaikan informasi terkait dengan kronologi dan perkembangan kasus pengeroyokan dari Oknum Muhyiddin terhadap seorang warga pribumi dari Aceh yang ada di Jakarta ya, namanya Pak Lukman. Kita ikut prihatin. Pengeroyokan kira-kira terjadi pada tanggal 14 ya, 14 Juli. Kemudian pelaporan dilaksanakan tanggal 17. Nah, saudaraku, itu sekarang sudah mendapatkan bantuan dari Kiai Haji Dr. Honoris Causa Yusuf Mubarok ya dari Banten. Beliau sudah menyampaikan bantuannya, mudah-mudahan pihak berwajib segera memproses. Memang ada kesulitan-kesulitan yang akan kita ungkap pada video ini. Kesulitan pertama pada awalnya adalah nama pengeroyok yang kira-kira 3-4 orang itu tidak diketahui namanya, walaupun penduduk sekitar. Makanya mudah-mudahan segera ditemukan nama pelaku dan tempat tinggalnya, sehingga proses hukum akan lebih cepat dan lebih mudah. Kami sampaikan terima kasih kepada Kiai Yusuf Mubarok dari Banten yang dengan sigap beliau berkenan membantu proses hukum sampai mendampingi mengawal proses hukum ini. Kita support ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi kejadian seperti ini, adanya Muhyiddin yang gelap mata, marah kepada pribumi yang menyuarakan kebenaran terkait nasab Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, bukan cucu Nabi. Ya, seperti saya ini misalnya ya. Kita suarakan terus sesuai dengan fakta-fakta ilmiah, data-data, bukan halusinasi. Jangan sampai persekusi terjadi lagi ya. Saudaraku, baik, untuk menyingkat waktu akan saya tunjukkan sumber-sumber videonya. Tapi seperti biasa ya saudaraku ya, kita sampaikan doa. Semoga semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya yang baik, diberikan umur, usia yang panjang, yang penuh barokah, hidayah, maghfirah, taufik dari Allah, dan mudah-mudahan kalian selalu ingat pesan kita, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang ternyata berdasarkan kajian ilmiah bukan fitnah. Pengakuan sepihak mereka, klaim sepihak mereka sebagai juriah Nabi tidak terbukti. Ya, tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian ilmiah, kitab nasab, sejarah, dan juga filologi. Jadi mereka itu hanya mengaku sebagai keturunan Nabi untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan privilege, mendapatkan glorifikasi dari orang-orang Muslim, oleh mereka diperdaya, dimanfaatkan. Dia mengkapitalisasi nasab Rasulullah agar mendapatkan kemuliaan duniawi. Saya kira itu kita perlu sampaikan berdasarkan tes DNA, Ba'alawi mengaku cucu Nabi mustahil. Itu mustahil sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik saudaraku, kita sampaikan video percakapan antara Bang Mahesa, pengacara, dan Bang Lukman ya, korban yang sempat dikeroyok itu. Kita perdengarkan untuk Anda, simak baik-baik ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya. Termasuk ada hadir juga, nanti kalian bisa tunggu Kiai Syarifuddin juga akan saya sampaikan di video ini. Kiai Haji Yusuf Mubarok ketika menemani korban di Polres ya,
di kepolisian. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan skip supaya kalian memahami pesan yang ingin kita sampaikan. Baik, saudaraku, kita sampaikan videonya. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kita sampaikan, bisa mengedukasi dan memberikan nilai rekreasi, bisa menghibur ya, kita harapkan seperti itu. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan menghibur. Kita simak berikut ini ya. Waalaikumsalam. Gimana? Kalau apa ya? Sorry lagi udah. Siap Bang, santai aja. Ini Bang, saya mau kodimai dulu ya. Tapi nanti mohon maaf karena korban di sini orang awam ya, jadi mungkin agak terbata-bata atau berlebihan kata-katanya, nanti mohon diluruskan sama Bang. Intinya beliau ini didatangi oleh beberapa orang sampai terjadi pemukulan. Nah, dugaan Kang Lokman ini dugaannya ini pendukung habaib. Nah, kemudian singkat cerita Kang Lukman ini menempuh jalur hukum, lalu menyerahkan kasusnya ke Polres Jakarta Selatan. Nah, karena beliau ini tidak mengerti proses hukum, berjalannya hukum, pelaporan, jadi menganggap ada dugaan tidak diterima pelaporan, padahal ada suratnya, ada surat penerimaan kasusnya, sudah ada pelaporannya. Ini melanggar hukum nggak kalau ditampilin? Boleh nggak ditampilin, Bang? Enggak apa-apa kan? Enggak, boleh. Boleh, oke. Kalau boleh nanti saya bukti laporan polisi tanggal berapa, bulan berapa. Sip. Itu pengaduan atau LP? Waduh, ini kenapa nggak bisa ini? Nggak bisa ini, kumaha iya. Yang korbannya siapa? Kang Lukman itu yang di atas di samping saya. Oh, coba Kang Lukman ceritanya gimana? Ini cerita dari mana dulu? Ceritanya buat laporan tuh apa yang dilaporkan? Oh, yang dilaporkan itu kan karena akibat pengeroyokan. Ya. Oh, pengeroyokan. 170 berarti. Ya, 170. Nah, terus? Nah, udah dari tanggal, jadi jangan dengan 14. Kita lapor itu tanggal 17, sudah visum tuh semua, segala macam udah visum. Tapi suratnya sama polisi. Ya, Kang Lukman sudah dibawa visum sama polisi. Sudah. Nah, terus sudah saksi lain sudah diperiksa. Tidak ada. Saksi belum diperiksa. Padahal saya saksi dari Kang Lukman. Iya, saya nggak tahu. Awalnya kan saya lapor itu malam nggak ada saksi. Nggak tahu nama saksi itu siapa. Nah, setelah itu paginya saya datangin lagi tuh saksi-saksinya. Nah, baru saya datang lagi ke Polres. Lapor lagi kan, saya bawa saksinya. Nah, tapi setelah itu dibuat laporan baru, cek ini macam, habis itu langsung tutup. Dan itu udah pulang. Nah, 3 hari yang lalu saya nanya. Setelah 3 hari kita laporan, kita nanya lagi, Pak, gimana prosesnya? Di ini enggak? Ya udah, kamu laporan ke Polresmob aja. Polresmob. Nah, ya aku udah males aja kalau begitu mah nanti. Enggak, yang nangani itu yang di bukti laporan ada. Terus Pak Lukman diperiksa waktu itu di unit berapa? Piket. Oh, di Resmob enggak, belum sampai ke sana, di Reslim biasa aja. Iya, kan berarti kan sebelum ke SPKT, ya kan, itu kan ada biasanya yang petugas piket. Waduh, ya, kan? Tahu pula aku nomor berapa itu. Nah, makanya petugas piket, jadi dia langsung ke SPKT, biasanya kasih surat pengantar,
lapor ke SPKT, maka keluarlah itu bukti laporan, lalu di BAP. Pak Lukman sudah di BAP. BAP itu apa? Nggak tahu. Diperiksa. Periksa belum? Oh, kok belum diperiksa? Terus kalau kok belum diperiksa, kok sudah dibawa visum gimana? Terus langsung ke rumah sakit? Iya, maksudnya gini, aku cerita seadanya aja ya. Nah, foto-foto penganiayaan ada nggak? Foto-foto penganiayaannya? Ada, videonya ada, tapi videonya ada. Kalau mau jelas itu pasca penganiayaan. Waktu mau visum kan ada, waktu mau visum kan sama itunya polisinya kan ada, Kang Lukman. Ada video visumnya sama polisi. Enggak, videonya. Karena tadi kan katanya ini pengeroyokan, ya. Artinya pelakunya itu lebih dari satu. Oke, nah yang saya pertanyakan, ada nggak apa katakanlah bukti luka, bukti apa, lalu kan dibawa visum, ya kan? Nah itu sudah berjalan itu sudah berjalan. Karena kalau saya lihat barusan yang ditunjukkan itu kan itu LP-nya udah ada. LP ya, iya gitu aja Bang. Ini setahu Abang sampai di sini aja udah melewati rangkaian proses itu belum kan gitu saja coba. Nah, makanya kan saya tanya itu LP-nya itu tanggal berapa? Nih saya bacain Bang ya. Nama Lukman, langsung aja berdasarkan laporan polisi bla 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 ya, Polda Metro Jaya. Nama Lukman, nomor identitas bla bla bla, kewarganegaraan Indonesia. Nomor pelaporan Bang ya? Tanggalnya kan ada situ. Tanggalnya nomor LP 17 Juli. Oh berarti kan belum 1 bulan ya? Belum 1 bulan. Nah terus yang sekarang dari pihak yang dipertanyaan itu dari pihak Pak Lukman, saksi yang dihadirkan sudah diperiksa belum? Sudah dibawa belum? Di situ kan ada tuh di bukti laporan itu ada disebutkan apabila silakan Anda hubungi nomor sekian, ada nggak? Nggak ada. SP 2 HP-nya belum dikasihkan. Belum dikasihkan. Kalau begitu coba gini, itu kan kejadian di Polres Jakarta Selatan, ya. Tanggal 17 kalau seharusnya sekarang tanyakan lagi ke unit reskrimnya, bawakan dengan bukti laporan itu. Nama terduga pelakunya tahu? Namanya nggak tahu. Oh nggak tahu. Berarti kan dalam lidik. Ya, tetapi ada bukti video. Jadi kalau misalkan mau lihat video khusus pemukulan, ya kita buka di jalan. Ya enggak, maksudnya itu dikasih tahu enggak? Oh nggak tahu. Dikasih tahu sudah ada masuk diminta oleh penyidiknya enggak waktu itu? Ya ada. Ada. Kalau kan udah ada berarti. Pak Luman waktu itu didampingi siapa? Pertama berdua sama teman. Oh berdua sama teman. Berarti kan sudah ada tuh. Berarti ada kejadiannya di daerah mana itu? Ini di tempat saya tinggal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Simpang 5. Oh. Baca coba. Mereka ada tulisannya itu. Ya tinggal nanti coba kan hari Senin bisa ditanyakan. Hari Senin tanyakan lagi. Coba tanyakan hari Senin. Minta SP 2 HP namanya. Itu nanya di mana? Di Polres atau di reskrim? Di Polres, di tempat lapor kemarin. Jadi nanti tanyakan langsung ke reskrimnya, reskrimum. Di sana kan ada tuh petugas tiket pasti ada. Nanti tanyakan aja ya ini yang nangani unit berapa. Karena kan kalau cerita begini kan saya tahu Pak Luman tuh diperiksa oleh unit berapa kan. Bang, emang dari pelaporan sampai menentukan tersangka itu prosesnya lama atau sampai sebulan lebih Bang? Pasti lebih karena dia ini kan tidak tahu nama orangnya.
Paling CCTV ya Kang Lukman. Iya, makanya karena kan kalau orangnya dia tahu, namanya dia tahu, alamatnya dia tahu, pasti gampang polisi nyarinya kan. Kalau alamatnya orang sini, bukan Nah, sini. kalau ada namanya tahu kan, alamatnya tahu, itu kan disampaikan kepada penyidik yang melakukan penganiayaan terhadap Pak Lukman. Namanya ini Pak, alamatnya ini. Nah, karena tidak tahu namanya, berarti ada videonya tadi, tunjukkan ini orangnya. Nah, nanti ya kita kan pasti itu secara apa kan dipanggil. Yang bersangkutan pasti dipanggil polisi secara patut, ya kan? Nah, kalaupun tidak nanti datang, berarti paksa. Kalau tidak ketemu orangnya pasti dijadikan DPO. Kang Lukman, saya pagi tadi mempertanyakan ini di YouTube ya, atas kinerja Polri, khususnya Polres Jakarta Selatan, karena ngelihat video Akang bahasanya ini mohon maaf ya, makanya sempat saya emosi karena masa iya sih nggak ditindak ini ya. Kasus pelaporan segala macam tidak diproses, anjing. Betul kata orang. Saya langsung panik lihat video Akang ini. Pagi Tidak diproses, maka sempat pagi tadi saya live sampai ya bisa dibilang saya kritik Polri lah. Jadi kalau ternyata ini lagi proses, biar kita jadi warga negara yang baik, berarti VT-nya di privat dulu atau dihapus dulu, karena saya langsung privat. Setelah tahu bahwa ini ternyata berjalan, saya langsung privat VT saya di YouTube. Video saya di YouTube. Kita juga harus menghormati Polri, maka tadi saya juga jangan dulu menyebut bahwa ini tidak ditangani dan lain sebagainya. Tetap husnuzon dulu ke Polri. Ya. Karena saya langsung privat ini. Karena gini kan, ternyata setelah saya tanya ini kan saksi yang melihat kejadian ataupun saksi dari pihak Pak Lukman itu kan belum diperiksa juga, kecuali misalkan pasti ditanyakan sama polisi siapa yang melihat. Nah, kalau Pak Lukman langsung bawa, biasanya oke. Kalau malam itu kejadian, biasanya itu diperiksa. Atau nanti pasti setelah di BAP Pak Lukmannya, nama orang yang menjadi saksi itu pasti akan dipanggil secara resmi oleh polisi, ya kan? Nah, itu masih berjalan itu. Kalau itu sudah LP, itu masih berjalan. Sudah LP. Jadi kita tidak bisa bilang ini tidak berjalan kasusnya, karena pasti banyak penanganan kasus yang kalau ini baru kejadiannya ya tanggal 17. Nah, sekarang ini dari hasil visum itu pun biasanya 1 minggu baru keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak pengacara, keren jos. Jadi kalau sudah dari tadi saya sebentar Pak pengacara, saya hanya ingin mempertebal narasi panjenengan bahwa memang ketika ada contoh kasus seperti Lukman, di mana dugaan si Lukman ini adalah korban, sementara korban nggak kenal siapa pelakunya, memang lidiknya itu tidak bisa cepat. Itu yang pertama. Apalagi saksi atas peristiwa di TKP pun oleh pihak kepolisian Polres dimintakan Lukman untuk menemukan, karena memang ketika ada pelapor ke meja kepolisian, baik itu Polsek, Polres dan seterusnya, mesti yang dimintakan oleh petugas kepolisian, baik itu penyidik maupun pihak-pihak yang berkompeten, itu akan meminta data validasi. Ada nggak saksinya? Maka diminta si korban itu atau si pelapor untuk menunjukkan, membawa si saksi tadi. Nah, untuk sampai ke saksi pun sepertinya saya belum dapat informasi lengkap dari Mas Lukman terkait 2 orang yang menyaksikan. Satu adalah Satpam ya, kalau nggak salah ya Mas Lukman ya. Kalau ini berarti sekedar warga ya Kang Lukman? Kalau beliau warga ya? Kalau beliau yang mana? Yang pakai kaos ini, sarung. Yang pakai kaos itu siapa? Yang pakai peci ikut mukul Mas Lukman enggak?
Ikutlah kayaknya itu. Ini pelaku, berarti dugaan pelaku, Mas Mahesa. Itu baru terduga itu kan. Iya, makanya dugaan pelaku. Tapi gini, kenapa apa sebabnya Pak Lukman itu bisa dikeroyok? Iya, kalau dari awal sih sebenarnya saya kan memang berbicara di TikTok dari awal ya. Cuman bermasalahnya, dari dulu sih udah sering ngomong-ngomong kayak gitu. Jadi video terakhir saya buat di TikTok, saya menyebut seperti ini. Buat kalian yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Keturunan Nabi. Udah cukup Lukman cukup. Intinya gini Pak pengacara, jadi apa yang dialami oleh Lukman itu adalah imbas dari video dia. Tapi itu aja poinnya. Tapi itu berarti sesungguhnya polisi sudah bisa mengidentifikasi sebenarnya. Kita tunggu aja nanti pasti kalau Pak Lukman hari Senin datang ya pertanyakan, pasti nanti ada jawaban dari kepolisian, pasti SP2HP dia kasihkan itu. Surat pemberitahuan hasil penyidikan SP2HP pertama itu pasti dikasihkan nanti. Nah, dari sana baru kita lihat siapa saja yang sudah diperiksa. Nah, jadi kita tidak bisa sekarang ini kita bilang tidak berjalan, ya tidak bisa karena SP2HP sendiri kan belum diterima. Itu. Tapi intinya kalau sudah buat laporan seperti itu diterima oleh kepolisian, itu pasti sudah masuk ke Mabes Polri karena sekarang tuh linknya langsung. Jadi betul Pak pengacara, jadi informasi terkait Lukman pun saya sudah nembus ke Mabes. Makanya saya berkali-kali ngomong sama Lukman, sudah jangan ngomong macam-macam di medsos, tenang. Gitu aja. Ustadz Mahesa suaranya nggak kedenger. Ustadz Mahesa suaranya nggak kedenger. Makanya sempat tadi saya juga terpancing ya melihat video Lukman bahwa tidak diterima, itu kan timbul langsung spontan di sini. Kok sampai begini, langsung saya teriak di YouTube gitu loh. Ternyata sedang berproses sebenarnya gitu. Ternyata sedang berjalan. Ini masukan buat Kang Lukman lah ya. Masukan. Gini Pak pengacara dan Ustadz Mahesa serta sekian ratus mata memandang, saya itu memang nggak sengaja awalnya itu nyekrol ini TikTok, tiba-tiba aku melihat Mas Lukman dengan akun yang sudah di banned, dia terocos, ini ngapain orang curhat, mukanya juga kayak habis dipukulin. Ternyata di TikTok dia ngomong, aku habis dipukulin ini, aku minta naik. Nah ketika saya naik, apa permasalahannya ini udah turun, aku bilang. Habis itu aku DM minta WhatsApp, minta nomor. Sampai kemudian saya tadi itu yang sebagaimana disampaikan oleh Lukman, saya meminta untuk dua teman saya, satu Kang Mustafa, yang kedua Gus Ali, untuk mendampingi Mas Lukman. Itu jam 10, jam 11 malam Pak pengacara ke Polres Jaksel. Yang mendampingi beliau itu temannya orang Mustafa sama Ustadz Ali. Ya, orang-orang saya semua, Ustadz Mahesa langsung. Karena gini Kang Lukman ini dipikir sendirian, enggak. Banyak orang yang di belakang main. Tolong ininya agak untuk kepolisian tenang dulu ya. Tenang dulu lah. Tenang dulu Kang Lukman. Jadi pelaporan Kang Lukman itu di belakang itu ada yang telepon-teleponan. Jadi sudah kita ya Kiai Syarif Rahmat sudah kita hubungi, Kiai Manal sudah kita hubungi, Kiai Tobari Syadili, semua Kiai Jakarta sudah saya hubungi. Mas Lukman tenang dulu, tenang. Bahkan tidak hanya Kiai yang dihubungi. Jadi Kang Lukman tetap itu, makanya tadi saya cuma mengarahkan Kang Lukman datang saja, pertanyakan. Jujur soalnya kisah saya langsung. Dan di forum yang terhormat ini saya juga memohonlah untuk kepada teman-teman TikTok maupun YouTuber, ayo kita support Mas Lukman, ambil video-videonya, suarakan bahwa ini adalah merupakan percontohan yang tidak baik dan mestinya kepolisian segera memproses dan menghukum seadil-adilnya. Itu aja poinnya di situ. Dan saya mengucapkan secara pribadi dan atas nama kawan-kawan PWI, Gawantara dan semua yang peduli tentang kemanusiaan, saya mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Mahesa yang sudah mau tampil menyuarakan tentang
hak manusia hidup di Indonesia. Jangan sampai tentang apapun, misalkan narasi dengan narasi, video dengan video, jangan kemudian persekusi, penganiayaan dan lain sebagainya. Terima kasih Ustadz Mahesa. Dan buat itu aja Pak. Intinya itu aja Pak Ustadz. Artinya ini kan kita sudah tahu ketika ini LP-nya ditunjukkan tadi, ternyata ini bulan Juli, dan lalu sekarang kan masih berproses. Artinya Pak Lukman tidak usah ragu, saya yakin 100% ini pasti diproses. Karena ini adalah LP. Apalagi yang bersangkutan sudah divisum. Itu aja, kita tunggu aja. Kita tunggu proses. Nah, paling kita dorong. Lalu Pak pengacara, anak kemarin sore dia mah agak detail orangnya. Makanya jewer dia. Makanya nanti kita dorong aja dengan lab yang begini pasti teman-teman kepolisian dari Jakarta Selatan juga pasti dengar. Ada yang pantau pasti kan. Sehingga LP-nya tadi Pak Ustadz bisa saja ditunjukkan berdasarkan LP itu, sehingga nanti Polres Jakarta Selatan bisa menindaklanjuti. Yang dibawa ya untuk informasi seperti apa kasus ini bisa lihat di channel YouTube-nya New Mahesa Banten, itu ada lengkap. Walaupun tidak sepenuhnya, aku memang tidak menginformasikan secara detail. Itu sih. Jadi habis video itu rilis, percakapan saya dengan Kang Lukman, langsung videonya di ban. Itu pengalaman pertama selama 5 tahun nge-YouTube saya. Kali pertama saya punya video dihapus oleh YouTube ketika menyuarakan Kang Lukman. Ya, karena itu biasanya kan, karena apalagi kan akibatnya itu ada unsur saranya. Kalau kita lihat kan ada unsur sara itu kan. Akibatnya ada penganiayaan itu. Buat netizen, jadi Kang Lukman ini sama dengan saya ya gelap hukum, orang kampung gitu ya. Jadi wajar kalau reaksi itu wajar karena ketidakfahaman ya. Saya kira ya Polri nggak baper-baper amat juga lah. Wajar itu, maklumilah ketidakmengertian beliau. Makanya untuk yang dibawa ya terlepas Lukman itu narasinya, videonya dianggap menghina Habib atau tidak, itu lain soal. Yang sedang kita bahas adalah kasus penganiayaan yang menimpa kepada Mas Lukman, itu dulu poinnya. Ya, bahkan di sini sudah terang-terangan berkaitan nasab, saya percaya habaib. Tapi saya menghormati Kang Lukman. Kita tidak membahas di situ, jangan membahas nasab di sini. Ya. Kita ngebahas tindak pidana lah. Iya, betul. Itu nanti kita fokusnya ke sana aja, karena ini sudah buat laporan dan sudah ditangani oleh pihak berwajib. Nah, tentu apapun itu ya kita lihat nanti endingnya kan gitu aja kan. Kalau Bang Win, Bang pengacara, kira-kira kalau kita atas nama kemanusiaan meminta Bang Win mendampingi, tapi tanpa apa-apa ini, kira-kira bersedia nggak nih? Ya insya Allah kalau nanti kalau nanti memang ini tidak berjalan, ya kan? Kan saya juga banyak teman-teman yang di Jakarta, kita bisa bentuk tim nanti kan gampang itu kan. Yang namanya seperti ini ya pasti kita bantu gitu kan. Ya mudah-mudahan kita lihat aja nanti. Makanya saya sarankan, apalagi kata Pak Wali tadi kan sudah ada yang mendampingi dari awal, ternyata nanti hari Senin coba tanyakan, sehingga saksi yang kekurangan tanyakan. Nah, itu aja. Sifatnya gini Mas Lukman, nanti di hari Senin minta petunjuk. Yang pertama adalah menghadap kepada penyidik dulu. Ya. Itu kan ada di LP-nya siapa yang ditunjuk sebagai penyidik, namanya ke situ, minta petunjuk untuk langkah selanjutnya. Kang Lukman di follow dulu, Bang Win ini di follow dulu kok. DM kalau mau melangkah apa-apa nanya dulu minimal lah. Ini mohon diminta keriduannya Bang Win. Ya nggak apa-apa nanti. Beliau ini orang susah. Banyak kita dampingi pasti. Yang dibawa ya, beliau Mas Lukman itu orang Indonesia, beliau asal Aceh, kemudian saat ini ada di wilayah Jakarta Selatan, sedang mencari rezeki lah, gitu. Kita sama semua saudara lah. Ya. Yang dari Aceh saudara. Intinya kita apapun judulnya, kita tindak pidana kekerasan, apapun kesalahan orang, main hakim sendiri yang kita tidak benarkan. Betul.
Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Pak Lukman itu sudah tepat, dia sudah membuat laporan. Nah, sekarang tinggal lapornya itu kita dorong. Nah, kalau hitungannya dari tadi bulan Juli, berarti ini belum 1 bulan lah. Nah, tanggal 17 bulan Juli ya harap memaklumi saja, kecuali tadinya Kang Lukman ini babak belurnya, ketahuan siapa yang memukulnya, dia tahu namanya dan segalanya, itu pasti langsung diciduk malam itu juga. Iya. Saya yakin. Iya, betul Mas pengacara, betul. Itu aja. Nah, karena ini kan orangnya jangan-jangan nanti salah ciduk kan polisinya yang jadi repot kan. Nah, nyindir kasus Pina. Ya, iya makanya kan. Jadi repot kan. Nah, itu. Nah, tapi intinya ini berjalan. Nanti SP2HB pasti dikasih. Makanya hari Senin Kang Lukman, Bang Lukman ini datang ke Polres Jakarta Selatan, tanyakan sampai sejauh mana. Tapi kayaknya saya yakin hasil visumnya sudah keluar. Kalau hasil visumnya sudah keluar, biasanya itu sudah jalan. Nah, itu aja. Oke. Siap. Terima kasih Bang Win. Ya, terima kasih atas besar Bang Win, terima kasih berkah selalu supportnya, dan kami mohon ke depan untuk minta saran dan segala sesuatunya. Ya, terima kasih berkah selalu. Ya, nanti di DM aja. Terima kasih Putri. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Teh Putri juga mau turun? Barangkali ada DM atau apa, mau ngebalas DM atau apa? Putri nggak usah turun, pokoknya tadi videonya ketika berdua sama Ustadz Mahesa sudah saya rekod tadi pagi. Terus apa hubungannya Pak Kiai? Oke, karena saya cara hanya intinya bercerita, nggak ada yang lain, saya hanya bercerita. kenapa turun? Ini Mbak, sebenarnya ini keresahan kita di bawah, Kiai Syarif. Sebenarnya kalau saya sih walaupun ngegas pagi tadi sebenarnya masih percaya ke Polri itu. Cuma gini, kita ini meresahkan satu hal, mengkhawatirkan satu hal. Kalau umat di bawah ini sampai tidak percaya ke Polri, khawatirnya ada yang itu. Jadi biar saya tuh asumsi bahwa ini Muhyiddin tuh hilang sebenarnya, biar yang bersalah hukumi bersalah gitu, biar jangan ada narasi beliau ini digebukin Muhyiddin. Itu yang ingin saya tepis gitu, bahwa ini oknum, bahwa ini pribadi ya, bukan Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Lukman nih di Polres Metro Jakarta Selatan sudah konfirmasi terkait laporan beliau kasus dugaan pengeroyokan penganiayaan diduga oleh oknum Muhyiddin dari Bali ya. Dan ini sudah ada LP-nya dan sudah divisum, kami konfirmasi lagi tadi ke bagian Desmob, dan insya Allah akan segera ditangani. Dan saya berharap ini kepolisian segera bisa menangkap pelaku pengeroyokan dan persekusi kepada saudara saya Pak Lukman dari Aceh ini. Beliau bukan anggota PWI, tapi karena beliau putra Tribun Nusantara, saya harus bantu turun tangan, dan tidak boleh ada persekusi di Indonesia oleh siapapun. Kita akan lawan mereka-mereka dengan kekuatan hukum. Saya dari PWI, wakil ketua umum PWI, bersimpati atas yang terjadi pada beliau. Oke, rakyat Indonesia, tapi Nusantara jangan mau dipersekusi oleh siapapun. Lawan ada hukum Indonesia, kita lawan dengan hukum. Adukan dengan suratnya pada hukum. Demikian. Allahumma amin ila akhir tarik bila taufiq wal hidayah wal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berharap kepada aparat penegak hukum supaya kasus ini cepat diproses, karena saya tidak mau bangsa Indonesia terlalu merasa tidak punya hukum keadilan karena mereka merasa orang kecil, jadi terkadang mereka takut untuk melaporkan
karena kita hampir tahu dah masalah hukum di Indonesia ini. Berapa orang kemarin itu yang Kurang lebih 4 orang, kita pun punya saksi. Sudah divisum ya? Sudah, saya sudah divisum dan dibantu sama Bapak polisi juga. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cukup ya. Saya udah janjian Pak Polres tadi Pak Polres sama WR-nya pulang saya tidur di mobil ada acara dulu Pak Polres dan dia kirimkan ya Tadi ada kok. Turun mana? turun dulu Turun di bawah atas. Penting. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada PWI, khususnya kepada Kiai Haji Yusuf yang berempati kepada kasus persekusi Saudara Lukman yang bertepatan di Kebayoran Lama. Semoga Kiai Yusuf dapat bisa mengawal atau menjaga kasus ini sampai diproses hukum secara adil. Dan kita tidak boleh biarkan persekusi ini terjadi lagi apabila adanya perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kiai Yusuf dalam empatinya terhadap kasus persekusi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa berterima kasih kepada PWI LS, khususnya kepada Abah Kiai Yusuf telah berbelasungkawa melihat saudara kita yang dipersekusi oleh Muhyiddin Habib di Jakarta Selatan. Saudara kita yang bernama Lukman telah dipersekusi, bahkan digebukin oleh Bani Mukibin. Ya, terima kasih banyak Abah Kiai Yusuf, terima kasih banyak sebesar-besarnya atas dukungan Abah, atas motivasi Abah. Kasus Lukman ini saudara kita akan kita kawal sampai manapun, karena negara ini negara hukum. Mudah-mudahan Polres Jakarta Selatan segera menangkap pelaku pengeroyokan saudara kita Lukman. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Abah Kiai Yusuf dan kepada PWI LS telah
berbelasungkawa melihat saudara kita yang dipersekusi, yang digebukin. Terima kasih banyak Abah Kiai Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Abuya Yusuf Al-Mubarak Banten yang telah peduli kepada saudara kita Kang Lukman yang kemarin sempat dipersekusi di Jakarta. Kita sadar Kang Lukman bukanlah anggota PWI, tapi kita juga harus sadar bahwasannya Kang Lukman adalah penyuara keadilan dan juga penindasan yang dilakukan oleh para habaib dan muhibbinnya. Terima kasih ucapan saya pribadi kepada Abuya Yusuf Al-Mubarak. Semoga proses ini berlanjut, Kang Lukman dapat keadilan, dan semoga setelah kejadian ini tak akan ada lagi persekusi-persekusi yang dilakukan oleh mereka. Semangat, salam saya dari Pulau Madura kepada Abuya Yusuf Al-Mubarak Banten. Berjuang, hilangkan penindasan di bumi pertiwi kita. Oh, ini ternyata bukan maling, oh. Nih, ini mau bakar sekolahnya Abaib katanya. Aduh, kacau nih orang kacau nih. Ya. Biar sama-sama enak aja nih. Soalnya ini masyarakat kemarin ramai jadi macet. Setiap Abaib mau dibakar katanya. Oh, kacau nih orang nih. Orang mana nih? Orang mana katanya? Orang sini pedagang. Allahu Akbar, orang pedagang. Kamu ngerti nggak kenapa hamil berapa cepat yang ke arah selatan di Jalan Raya Kebayoran Lama, lalu putar balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada berita yang buruk yang saya terima. Seorang yang ada di Jakarta dipersekusi, dikeroyok oleh informasi yang saya terima sekitar 3 orang lah, Mukibin Bali. Kejadian ini sangat miris, sangat kurang baik, mempersekusi orang, menghakimi sendiri adalah tindakan radikal, tindakan arogansi, tindakan kampungan, tindakan yang jahiliyah. Tindakan barbar. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang cemen, yang pengecut. 1 orang dikeroyok 3 orang oleh oknum Mukibin Bali. Kalah dalam argumentasi, dalam keilmuan, akhirnya hanya untuk memaksakan agar dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Junjungannya itu dilakukan dengan kekerasan. Ini sudah sangat kentara sekali, perbuatan yang barbar. Saya mendapatkan beritanya sekitar 3 hari yang lalu lah. Terhadap siapapun, kejadian ini tidak boleh terjadi lagi. Baik yang berkaitan dengan polemik massa ataupun yang lain, tidak boleh di Indonesia ada seperti ini. Sangat tidak pantas, apalagi dilakukan oleh oknum yang mengaku pendukung pecinta Bali, yang katanya Habib, yang katanya keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi
perbuatannya tidak mencerminkan seorang yang beradab. Tidak selayaknya seperti itu. Mestinya kalau memang dia pendukung pencinta keturunan Nabi, itu lebih mengedepankan akhlak dan ilmu. Jadi ini mah kayaknya bukan pendukung keturunan Nabi, pantasnya mah pendukung premanisme, barbar, mencegah dibantu dengan jelema jawaraan, ya mah. Disebut jawara tuh pantas, karena jawara sejatinya jawara mah kalau musuhnya satu ya satu. Ini keroyokan, tindakan kampungan. Dan ini mungkin membuat bangga tuannya ini. Nah, kalau tuannya juga bangga, sangat bodoh sekali kalau menurut saya. Seharusnya yang jadi tuannya pun menegur. Ini mempermalukan, tidak gentle. Jadi ya mentalitasnya sama aja berarti dengan oknum mukibin tersebut. Mentalitasnya recehan, mentalitas sederhana, recehan, pengecut. Ya, saya sangat menyesalkan sekali kejadian ini. Salah satu pribumi putra Nusantara dipersekusi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini jangan ditiru oleh kita semua. Saya menyarankan kepada korban yang saya dengar sudah laporan, nah itu langkah yang baik. Ya, demikian saudaraku informasi tentang perkembangan kasus persekusi, pengeroyokan terhadap seorang warga negara Indonesia dari Aceh sedang bekerja di Jakarta. Ya, kita doakan mudah-mudahan banyak rezeki, dimudahkan semua urusannya yang baik ya. Dan kami terima kasih kepada Kiai Yusuf Mubarok yang sudah berkenan bersusah payah untuk hadir mendampingi korban, ya kan? Ini kita apresiasi dan mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi ya. Terima kasih Bang Suratman yang sudah hadir dari Solo. Terima kasih hadirnya. Kemudian dari Batu Licin, terima kasih. Saudaraku, ada Kosong Bang Lalu Ruslan yang selalu setia di setiap kita live, selalu hadir. Terima kasih semuanya. Ya, saya kira itu ya saudaraku ya yang kita perlu sampaikan. Mohon saudara-saudaraku dari PWI Laskar Sabilillah untuk terus waspada, menjaga wilayah masing-masing. Nanti kalau ada persoalan kita koordinasi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjuangan kita mendapatkan ridho saudaraku ya. Dan kami memohon dukungan dari para rakyat Indonesia. Itu saja yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat untuk edukasi dan rekreasi, mudah-mudahan tidak disalahpahami. Tidak ada yang kita benci, tidak ada yang kita rendahkan. Kita ingin semuanya setara. Jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!